Ya, perpanjang perpanjang ya, PPKM ya perpanjang. Tapi ya apapun namanya, mulai dari PSBB, PPKM, selama ini memang dibuat untuk meminimalisir korban yang terdampak virus corona, itu kita terima dan kita jalani sebagai warga negara yang baik. Dan cuman yang harus dipikirkan juga bahwa masyarakat kita tuh butuh yang namanya makan. Banyak yang usahanya atau cara cari makannya kita tuh yang terhambat gara-gara PPKM. Nah, mudah-mudahan di PPKM yang berikutnya nih, yang level 4, level 3 yang menggunakan sistem level yang kayak banjir, siaga 1, siaga 2, siaga 3, ini bisa menjadi acuan, bisa menjadi motivasi buat masing-masing daerah untuk bisa benar-benar serius menjalankan PPKM-nya. Karena kan semakin daerah itu semakin kecil levelnya, semakin rendah levelnya, maka akan semakin longgar kebijakannya, dan kegiatan semakin berlonggar. Kalau semakin tinggi angkanya, ya itu akan semakin diperketat. Nah, itu tadi makanya ketika ada wilayah yang PPKM-nya tinggi angkanya, ya mau nggak mau kita juga memperketat kesadaran kita dalam menerapkan protokol kesehatan di setiap kegiatan kita gitu. Ya, Mas Budi juga sendiri sekarang kan beberapa minggu ini juga berita duka kita nggak berhentinya ya, dari teman-teman artis maupun orang tuanya gitu. Mas Budi sendiri untuk menjaga stamina dan kesehatan sendiri mungkin sekarang ada cara baru lagi atau seperti apa, Mas? Ya, kayaknya memang olahraga itu penting ya. Walaupun kalian sedang isolasi mandiri, tetap harus bergerak ya, harus keluar keringat. Karena saya aja pribadi kalau udah mau merasa sakitnya, saya pakai buat olahraga nih. Kan kita yang tahu nih, ada tubuh kita nih, wah kayaknya udah mulai gak enak nih, udah mulai kayak gerges-gerges, pakai buat gerak supaya keringetan. Nah, pada saat keringetan itu loh biasanya kita tubuh kita tuh jadi kayak melawan yang tadinya mau sakit, jadi nggak jadi gitu, karena udah keringetan. Nah, biasanya tuh kayak gitu. Nah, mudah-mudahan aja nih tips-tips ini bergerak, keringetan ketika lagi isolasi mandiri ataupun lagi di rumah, lagi nggak ada kegiatan, dipakai buat olahraga, dipakai buat bergerak untuk menciptakan imun-imun ya, sel-sel yang nanti akan melawan virus-virus yang masuk. Ada hobi baru nih sekarang, boxing. Kalau bisa itu sebenarnya bukan boxing, unboxing. Buka-bukain gitu. Boxing itu ya itu tadi, karena saya butuh olahraga, saya pengen sehat. Masalah itunya apanya nanti hasilnya nanti ya, yang penting saya olahraga aja, bergerak. Masalah satu saya bisa kasih tahu enggak gitu. Tapi memang tujuannya salah satunya adalah mengecilkan perut, karena ini udah berlebihan. Karena obesitas itu termasuk yang komorbid, yang termasuk yang bawaan, takutnya nanti itu akan mudah virus corona itu menyerang orang-orang yang obesitas kayak saya. Saya itu jatuhnya udah obesitas karena berat badan dan tinggi badan itu tidak proporsional. Nah, makanya saya otot harus olahraga, harus turun dengan berat badan. Ya, katanya boxing termasuk yang paling cepat membakar kalorinya. Ya udah, akhirnya saya ikut boxing. Udah khawatiran juga kan? Sangat khawatir karena siapa aja yang tadinya sehat-sehat aja terus tiba-tiba besoknya ada kabar meninggal. Kenapa COVID? Kemarin masih sehat-sehat aja. Itu yang mengkhawatirkan saya tuh. Makanya bisa-bisa saya nih yang kena nih. Setiap saya nonton TV, ditanya juga saya nonton acara-acara yang lama, tuh ketemu teman-teman yang udah pada meninggal semua. Ya Allah, astagfirullah, deg-degan saya nih. Udahlah, bismillah, saya olahraga, saya niat ya untuk umur kan kita kadang tahu ya, umur memang di tangan Allah, tapi kita menjaga agar tetap sehat. Itu salah satu ikhtiar kita supaya kita tuh benar-benar bisa terhindar dari yang namanya penyakit. Jadi ini secara ekonomi sendiri sejauh mana sih PPKM level 4 ini berpengaruh kepada masyarakat sendiri? Iya, ini memang sangat berpengaruh ya. Banyak kalau hitungan oversi udah pastilah, itu kita udah bisa ambil deh. Dulu masih ada virtual yang over sekarang udah sama sekali hilang lagi, karena kan benar-benar ketat, boro-boro mau keluar rumah ya kan. Dulu kan masih bisa keluar rumah, sekarang kan jalan-jalan juga banyak yang ditutup karena benar-benar diperketat kan pergerakan kita. Jadi ya mempengaruhi ekonomi pasti, karena pergerakan kita dibatasi ya kan. Akhirnya ya berpengaruh
terhadap ekonomi. Ya walaupun ini saya masih tetap bersyukur, alhamdulillah masih punya pekerjaan, masih bisa syuting ya, walaupun sedikit banyak tetap ada, tetap bisa menghidupi dan memenuhi kebutuhan ekonomi saya, dan saya masih bersyukur banget karena masih banyak saudara-saudara, teman-teman, sahabat-sahabat ya yang di luar sana yang ada yang OTG orang tanpa gejala, ada yang OTG orang tanpa gaji. Itu ya Allah, itu benar-benar saya mudah-mudahan saya berdoa dalam hati saya dan juga saya ucapkan di sini, mudah-mudahan teman-teman yang terdampak oleh virus corona karena tidak harus kehilangan pekerjaan, segera Allah berikan yang terbaik, kalau ganti yang terbaik agar bisa dapat kerjaan lagi, bisa dapat gaji, bisa hidup keluarga lagi, dan corona segera sirna dari muka bumi. Amin ya Allah. Yang menutupi yang kurang, saya banyak-banyak berdoa gitu. Tadinya doanya kurang, rezekinya kencang, sekarang rezekinya dikurangin, doanya saya kencengin, dari balik aja gitu. Ya, jadi sama ini saya ditegur nih. Dikasih rezeki banyak, doanya kurang. Sekarang aja kita kurangin rezekinya, biar doanya kencang. Nah, mungkin itu juga berlaku buat teman-teman yang memang selama ini doanya kurang, yuk diperkuat lagi, dikencengin lagi doanya supaya insya Allah akan datang rezeki dari area yang tak terduga. Tapi ada bisnis di luar syuting ada ya? Maksudnya usaha apa? Tadi rencananya sih mau ada lah gitu kan, tapi ya kayak gini jadi agak terhambat lah. Tadinya mau bikin lapangan bola, gitu. lapangan soccer gitu kan, bikin sama teman-teman, tapi ya ini ada faktor PPKM nanti kita bikin, siapa memakai, orang olahraga jadi nggak boleh ya kan, akhirnya yaudah nanti dulu deh, akhirnya kita pending, akhirnya PPKM ya pending ya, pending agak maju gitu. Tapi sesuai Oh, hobi, saya sesuai nggak ini ya? Sesuai hobi ya? ya bola Sama temen atau sama teman, tapi sama Vicky Prasetyo tuh. Oh gitu. Ya, karena kan kita sama-sama punya klub bola tuh, ya sama-sama hobi bola juga gitu kan. Ya, mudah-mudahan aja Allah bisa terrealisasi. Lapangan bola, lapangan futsal. Mini soccer Oh ini soccer. yang 7x7 ya kan, rencananya. Ratusan juta atau miliaran modalnya? Ya, ada di YouTube, cari aja tuh berapa anggarannya gitu. Oh gitu. Mungkin ada rencana ini seperti ke teman artis yang lainnya punya klub sendiri gitu. Ya, saya kan punya klub juga kan, Kanal Bedu FC kan. Nah itu salah satunya juga saya pengen bikin sekolah bolanya juga gitu kan. Nah harapan saya kalau Raffi Rans Cilegon FC kan dari Liga 2, ya saya dari Liga 7. Liga 7 tujuannya adalah membibitkan pemain-pemain muda yang mau diambil di Liga 2, Liga 1 gitu. Ya syukur-syukur bisa ikut terlibat di Liga lah gitu. Mas Bedu, Ya. ini dong kan sempat baca juga ada salah satu artikel yang soal ngelawak tapi hampir merenggut nyawanya Mas Bedu. Ya itu bercandaan waktu sama teman-teman cabur ya. Waktu Denny kita lagi emang suka bercanda kan, namanya teman kan. Lagi di angkot, lagi di mobil, ketawa, ada sesuatu yang lucu, ketawa-tawa, hahaha. Denny lempar koin, ya, udah bener-bener nggak bisa napas tuh, nggak bisa ini karena bener-bener koinnya nyangkut di tenggorokan tuh, setelan aja, ada tuh. Nah Denny juga panik, akhirnya sama Denny dikeplak lah belakang ini, keluar, 500-an gitu kan, marah lah sama Denny ya. Keplaknya cuma sekali, coba keplaknya berkali-kali kan keluarnya banyak. Gitu dong. Nggak gitu dong. Kayak gitu ya. Kesel lah gitu. Tapi ya udah namanya bercandaan, tapi kan bercandanya bener-bener maut tuh. Kalau misalkan bener-bener kejadian tuh nggak ada nama Bedu di dunia entertainment. Orang cakur belum terkenal waktu itu. Sempet berapa lama mungkin berantem? Ya aku sempat nggak cuma beberapa jam lah gitu kan. Itu ngobrol lagi kan, gak enak juga dicari di dalam maaf ya, iya udah. Tapi gimana melihat dunia lawak Indonesia juga kan dari yang sekarang juga mungkin banyak yang main fisik atau yang hal-hal seperti itu juga. Mas Bedu ngeliatnya gimana sih? Kalau saya komedi itu selera ya, buat si penonton dan si pelakunya gitu kan. Ada yang memang komedi fisik ya memang buat mereka itu lucu, tapi buat sebagian orang nggak lucu. Nah kalau buat saya komedi itu harusnya universal, sama seperti lagu gitu, dia mendengarkan, menikmati, siapapun yang melihat, siapapun yang mendengar tuh dia bisa ikut terhibur. Nah saya sih berharapnya komedi juga seperti itu, siapapun yang melihat, siapa yang nonton nggak merasa tersinggung tapi merasa terhibur. Nah itulah susahnya menjadi komedian, karena menjadi komedian selain ditutup untuk lucu, juga ditutup untuk bertanggung jawab terhadap joke-jokesnya dia. Karena kalau kita kepleset, kita nih klarifikasinya deh. Dan kan kalau misalkan
menyinggung orang kena pasal tidak menyenangkan ditutup, menyinggung institusi atau lembaga kena juga, apalagi menyinggung udah sekarang. Jadi lebih baik ngelawak ya bener-bener ya menjadi seorang pelawak tuh harus bener-bener orang yang cerdas lah gitu, orang-orang yang bener-bener mau berpikir, kita punya filter sebelum kita ngomong, thinking before kita talking ya kan. Jadi kita harus bener-bener gak bisa talking after thinking. Gue terima ngomong gak bisa thinking after talking, nggak bisa, harus thinking dulu baru before talking gitu. Gitu lah kira ya. Tadi bisa kan catatnya ya. Tapi Mas Bedu gimana? Jadi sekarang jadi makin terbatasi nggak sih? Ngelawak ya. Bukan terbatasi sih, jadinya kita jadi semakin cerdas, jadi semakin semakin dituntut untuk benar-benar bisa melawak yang menghibur, bukan menyatukan, bukan menyakitkan, dan juga bukan ngelawak yang menggurui gitu kan. Pokoknya ngelawak intinya menghibur dah, mau bodoh-bodohan kayak yang penting kita menghibur gitu, karena kan kita juga bukan tenaga pengajar gitu. Nggak mungkin juga setiap pelawak dituntut harus mengedukasi gitu kan, ya kan, karena bukan tugas kita bisa menghibur, bukan menggurui gitu. Tapi Mas Bedu melihat juga banyak banget kayak pelawak-pelawak junior yang mungkin baru hadir, yang bukan asalnya memang dari dunia lawak gitu. Mas Bedu ngelihatnya gimana sih dengan candaan-candaan mereka yang mungkin kadang beda dari jalurnya Mas Bedu? Ya itu karena mereka tidak melihat yang namanya regenerasi ya. Kalau Bedu kan melihat ada yang menjadi acuan, mulai dari Patrio melihatnya Bagito melihat Warkop, ya kan, Warkop turun ke Bagito ke Patrio. Nah, Cagur juga ngeliatnya ke Patrio, ke Bagito, ke Warkop gitu. Nah, anak-anak saya ini nggak ada yang dijadikan pegangan. Anak-anak saya ini pelawak siapa sih yang gue jadi acuan? Karena kan semua perorangan, ya kan. Kalau dulu kan kita ngegrup kan, tahu tuh, oh begini. Kalau sekarang mungkin kita nggak tahu nih, dan tanya siapa pelawak favorit lo? Siapa ini? Tapi tuh pelawaknya beda ya. Jadi mereka tuh pelawak nggak terinfluence oleh pelawak. Saya jujur, dulu saya pelawak favorit saya dulu Bang Komeng sama almarhum Haji Jojon, sama Asino. Jadi satukannya almarhum Asino, Bang Komeng sama gesturnya Haji Jojon tuh saya amatin gitu. Kadang-kadang ada dalam komedi-komedi yang saya buat. Berarti memang harus materi memang benar-benar harus disiapkan ya, bukan hanya keluar. Iya, ada materi yang disiapkan, ada juga materi improvisasi ya, tergantung pelawaknya juga sih. Kalau memang pelawaknya udah males ya udahlah daftar aja lah. Tapi sebenarnya sampai sekarang sampai saat ini saya masih sebelum lawak saya masih mikir tuh ntar ngomong apa minimal ada 2-3 jokes yang bisa saya pegang untuk bermain di pada saat itu. Akhir Mas Bedu mungkin ada nggak sih ini nih saran untuk teman-teman di luar sana untuk menaati prokes dan lain-lain? Oh iya, ya teman-teman yang ada di luar tetap sabar ya, sabar untuk terus menaati prokes protokol kesehatan, karena ini juga lah yang akan nanti menolong kita kalau kita dan juga menolong orang lain. Jangan ego juga, mentang-mentang kita tidak sakit terus kita seenak-enaknya keluar. Kita kan nggak tahu apa ternyata kita punya virus dalamnya, tapi kita nggak ketahui karena kita tidak bergejala. Jadi jangan ego juga, tetap pakai masker, kemudian juga tetap cuci tangan. Kita nggak pernah tahu kapan kita muncul mata, kapan kita ngupil gitu kan, masukin sesuatu ke dalam tubuh kita. Jadi tetap cuci tangan selalu ya, kemudian tadi jaga jarak ya, dan jauhin kerumunan. Dan yang paling penting berdoa sama-sama semoga corona cepat hilang di kota bumi ini. Siap.